Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama YB Farm. Berkah solawat, maksiat minggat, kami domba sehat. Itu tagline kami, Pak Awan. Jadi berkah solawat, maksiat minggat, kami domba sehat. Karena memang apa namanya, YIB ini kan dari yayasan sebenarnya, Pak Awan. YIB, Yayasan Indonesia Bersolawat. Masya Allah. Kalau YIB-nya sendiri udah jalan 10 tahun. Masya Allah. Cuma YIB Farm-nya ini insya Allah tahun ini tahun ketiga. Kayak gitu. Terus ya namanya perjalanan, Pak, ya. Kita belajar terus bikin konten. Alhamdulillah ketemulah konsep jagung kandang. Jagung kandang. Keren. Ya, karena kenapa sih, Pak Wawan? Karena kan saya kan ketika main-main ke kandangnya temen, pasti ada obrolan yang out of the box ketika jagung kandang. Nah, saya Selalu kepikiran, menginspirasi. iya, saya kepikiran, oh ini sayang ini kalau nggak dikontenkan, gitu. Jadi akhirnya tercetuslah ide konten seperti ini, jagung kandang. Teman-teman di samping saya ada Pak Wawan atau Pak Akwan Blitar, tenarnya gitu di media sosial. Dia adalah seseorang yang cukup viral di dunia silat perdombaan ini. Tadi saya tanya, Pak, jenengan nama dicatut loh, Pak, karena mengimpor 500 WNA. Jadi cukup seru di sini di Dorper Prime Indonesia. Nama peternakan apa, Pak? Dorper Prime Indonesia. Itu ya. Memang fokusnya di Dorper. Dorper, Pak, saya. Alhamdulillah. Ini bisanya baru Dorper. Baru Dorper. Alhamdulillah. Ini kandang di lokasi di mana, Pak Akwan? Di Serengat, di Blitar. Di Serengat, di Blitar. Belum tahu, Pak, di sini populasinya berapa? Kalau yang di kandang sini kapasitas 4.000. Wih, banyak sekali ya. Belum penuh, masih. Belum penuh ya. Ribuan lah paling. Terus saya dengar ada kandang lain juga. Ada. Ada lah di beberapa. Di sini banyak ya. Nanti banyak kalau disebutkan semuanya. Betul lah. Awan saya penasaran kepo gitu. Iya. Jadi kan ini saya pertama kali ketemu panjenengan. Iya. Yang saya bikin tertarik adalah gini bahasa saya. Iki wong iki karepe opo ya kok impor sakeh menakeh. Kayak gitu ya, Pak. Artinya jenengan boleh tahu nggak, Pak? Mungkin teman-teman biar terjawab motivasi apa, Pak, kok panjenengan impor segitu banyaknya Dorper itu, Pak? Gak ada sih, Mas, ya. Apa ya, Dorper itu basic genetiknya bagus. Genetik pedaging ya. Nama pedagingnya bagus. Nah, kebutuhan kami adalah menyediakan daging yang berkualitas bagus dalam waktu yang cepat dan dengan nilai yang ekonomis. Nah, itu cuman bisa pakai Dorper. Oh gitu. Ya karena dia dengan keunggulan genetiknya, dia bisa meng-create seperti itu. Saya kalau pakai jenis yang lain, kok belum nemu. Belum ketemu, Pak, ya? Iya, jenis yang lain. Setahu saya Dorper. Jadi memang alasan salah satunya memang ini adalah domba daging yang terbaik menurut panjenengan. Setahu saya begitu, dan ini diakui di dunia ya, di seluruh dunia. Dorper itu memang diakui sebagai pencetak daging yang bagus, yang berkualitas bagus dan dalam waktu yang cepat. Boleh tahu, Pak, kisarannya panjenengan dibilang Dorper itu adalah domba daging yang bagus, yang bisa naik dalam waktu yang cepat. Arti naik cepat menurut panjenengan itu seperti apa, Pak? Kita kan kebutuhan di pasar itu kan rata-rata bobot 25-30. Di markas pasar tradisional ya. Dijagal. Pasar tradisional catnya bukan yang steakhouse, bukan yang di hotel, bukan di ini. Jadi yang lebih ke sate, ke apa? Potong lah ya. Potong dan jagal dan sebagainya. Dan waktu itu kebutuhannya bobot segitu. Nah, kalau kita pakai domba lokal, bobot 25-30 itu paling cepat setahun, Mas. Setahun? Ya, jadi dapat dalam setahun. Kalau pakai Dorper, kita cuma 90 hari sudah dapat bobot segitu. Saya itu, Pak. 90 hari? Itu ya. Itu. Itu atau yang F1-an? Cross. Termasuk F1? Iya. Itu 90 hari sudah 30 kilo? Iya, 30 kilo. Itu 3 bulan dong? Iya. 3 bulan. 75-90. Tergantung ini ya, kalau dia twin atau single lahirnya, tergantung bobot lahir. Jadi ada beberapa indikator memang, tapi rata-rata segitu. 30 kilo dalam 90 hari. Itu
Jenengan membuktikan sudah berapa persen Pak yang sampai mencapai angka 30 kilo dalam 90 hari Pak? Itu kita kan pakai sudah hampir 9 tahun ya. Ya proven ya, sudah terbukti ya, segitu. Memang standarnya segitu ya. Iya. Terutama kalau dia hinduannya, kalau yang kita silang kita pakai cross texel ya. Cross texel. Ya. Nah, mungkin gini Pak Wawan. Kalau pakai Garut mungkin agak berbeda. Beda. Boleh tahu kayak gimana? Beda cross texel sama Garut ketika kita silang sama Dorper. Keunggulan Garut itu dia postur lebih tinggi, kemudian lebih prolific, anaknya lebih banyak. Tapi dari si ADG-nya dia kurang. Masih kalah sama cross texel. ADG itu apa sih Pak Awan? Mungkin belum tahu nih kan. Penonton kami itu peternak pemula Pak. Saya juga pemula Pak. Paling gampangnya itu kenaikan bobot berat badan, pertumbuhan berat badan dari hari ke hari. Itu Garut lebih rendah daripada cross texel. Iya, Garut. Jadi dia masing-masing makhluknya ada kelebihan, ada kelemahannya. Jadi kalau cross texel mungkin anaknya paling cuma 2, 3, 2 lah rata-rata, twins rata-rata, atau 1 atau 2. Tapi dia keunggulannya dia lebih bulky, lebih bulat, lebih ini dagingnya juga lebih banyak dibandingkan dengan anakan Garut. Ya. Kalau di sini Pak Awan lebih pakai banyak Garut atau cross texel? Nah, Garut dulu cuma saya pakai riset aja. Riset aja ya? Iya, sekarang lebih banyak cross texel? Semua cross texel. Oh, terus gini Pak Awan, Dorper itu berapa harganya Pak? Ya. Jangan Dorper itu. Kenapa Mas? Harganya berapa? Kalau yang pemajak yang sudah dewasa rata-rata 35-an lah. 35 sudah bisa? Iya, 35-an. Terus kalau masih lepas sapi? Nah, kalau lepas sapi itu jadi gini, yang menentukan harga itu sebenarnya usia tidak terlalu berpengaruh. Usia, jenis kelamin, jantan, betina itu bersama. Yang menentukan itu adalah kalau full blood itu lebih kepada kualitas atau performance dia. Iya. Ya, Dorper kan ada gradingnya ya. Ada 5 tingkatan, ada 5 grade, 5 tingkatan. Itu yang lebih menentukan ke harga. Jadi bukan bobot, bukan usia, bukan jenis kelamin. Yang lepas sapi bisa lebih mahal daripada yang siap kawin atau pemajak. Oh masa sih Pak? Iya, tergantung grade-nya. Grade itu apakah yang type 1, type 2, type itu sampai type berapa Pak? Sampai type 5. Type 5 ya? Iya, tertinggi itu. Itu boleh dijelaskan nggak sih Pak? Bedanya type 1, 2, 3, 4, 5? Ya, jadi kalau... Maafin Pak ya, karena ini pemula loh Pak. Ini bener apa ya, kelasnya pemula lah, gitu loh. Ya memang Dorper itu, enggak semua Dorper itu pada tataran yang sama. Kalau saya bilang, enggak semua Dorper itu benar. Jadi kita tetap harus memilah, tetap harus memilih mana Dorper yang benar. Enggak semua Dorper ada Dorper? Bukan, tidak semua Dorper itu benar. Artinya ya ada Dorper itu yang kualitasnya jelek. Gitu. Ada yang Dorper itu yang kualitasnya nggak bagus. Gitu. Jadi tidak semua Dorper itu bagus pada tataran bagus. Jadi nggak bisa nih. Kita harus memilih. Buat Dorper, pukul gitu nggak bisa harus dulu ya. Asal itu. Boleh nggak Pak dijelasin Dorper yang bagus? Dulu memang begitu. Kira-kira 4 bulan 5 bulan terakhir ini market kita mulai ada perubahan nih. Kenapa kok berubah Pak? Ya mungkin karena informasi sudah update ya, perluas, kemudian update mereka sudah dari info kemana-mana, gimana cara memilih Dorper yang benar, kayak gitu. Kalau dulu mungkin setahun yang lalu orang Dorper itu yang penting full blood, yang penting ada sertifikat, yang penting black hat, dan selalu ditanya bobot berapa. Sekarang udah nggak lagi Pak. Gitu. Orang kalau nyari Dorper, Pak ini double muscle nggak? Pak ini type berapa? Selalu begitu. Artinya orang sudah, ini bagus Mas, menurut saya bagi industri peternakan kita bagus. Artinya orang sudah mulai paham bagaimana memilih domba Dorper itu yang baik dan benar. Kembali ke tadi Pak, tentang type-type itu 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kita stop dulu ya, Azan ya. Oke, teman-teman sorry ya tadi dipotong karena ada azan. Nah, kembali Pak Awan. Tadi kan kita bahas tentang type 1, type 2, grading namanya. Boleh nggak dijelasin? Ya, jadi yang paling perfect itu paling sempurna itu grade tertinggi type 5. Type 5, tipe 5. Tipe 5 lah ya. Tipe 5 itu, jadi kalau kita lihat Dorper,
Pertama kita lihat itu headnya, kepalanya. Kepalanya. Jadi dia harus punya strong head, strong character. Jadi harus punya karakter yang kuat. Jadi kalau dia jantan, dia yang maskulin. Kalau yang betina dia harus feminin. Jadi harus punya strong karakter. Nah, ini nanti ada pengaruhnya soalnya. Nah, biasanya kalau dia punya strong head, dia biasanya ke belakangnya dia bagus. Dan dia kawinnya juga bagus. Karena ada betina itu yang wajahnya kayak jantan. Biasanya ada problem di matingnya, di kawinnya. Di kawinnya biasanya ada problem di situ. Jadi kalau betina cari yang wajah-wajah yang feminin. Kelihatan kan gitu kan. Nah, yang kedua harus long neck. Lehernya cari yang leher panjang. Ya, kan dorper itu ada yang leher pendek, leher panjang. Ya. Yang ketiga itu body frame. Body frame itu dia harus long body, harus long size. Panjang. Tinggi juga dong? Enggak. Oh, tinggi itu nggak mengaruhi dorper. Tidak. Jadi harus harus body frame, harus long size. Yang keempat adalah rumnya, pantatnya dia harus round, harus double muscle. Jadi kalau di depan gagah, kalau di belakang semok. Nggak tepos. Karena ada dorper yang tepos. Ada juga ya? Ada dorper yang tepos. Jadi jangan dipilih. Dorper tepos. Jadi kalau dia perfect di kepalanya, di lehernya, di body frame, di double muscle, itu type 5. Berarti kalau dari panjenengan sampaikan tadi, semua bisa dimulai dari kepala. Ya. Jadi kesan pertama itu di kepala. Kesan pertama atau penilaian pertama? Ya pertama. Ya harus pertama kita lihat dari dorper itu. Mungkin nggak sih Pak, kepalanya bagus, ke belakang jelek? Ada juga ya? Ya di grade di bawahnya. Dia strong head tapi tepos. Itu ya ada. Ya dia body size-nya dia panjang, body panjang, tapi dia kepalanya nggak bagus. Ya apanya. Jadi harus sempurna itu. Harganya beda dong berarti. Ya itu yang makanya akan menentukan harga. Boleh nggak dibisikin Pak, kalau type 1 berapa, type 2 berapa? Ya type 1, type 2 tuh nggak dipakai biasanya karena pasti ada ini ya. Masalah. Ada malnutrisi segala macam. Gitu. Minimal type 3. Berapa Pak? Saya bilang di Indonesia aja, jangan waktu di sana. Kalau versi di sini berapa? Type 3 itu ya sekitar 30-an lah. 30-an. Ya 30, 32, 35 kepala 30. Type 4. Type 4 itu biasanya sudah masuk di angka 40-an. 40 ya? Ya 40. Type 5? Type 5 yang masuk ke Indo setahu saya belum ada. Setahu saya belum ada. Jangan tapi punya nggak Pak type 5? Bulan depan. Bulan depan. Dijual apa nggak? Masih dipakai ya. Saya cuma datangkan 2 ekor Pak. 2 ekor yang type 5. Andai kata dijual, andai kata nih. Iya. Sekitar berapa Pak type 5 itu? Type 5 itu di Australia aja sudah di atas $10.000. Saya nggak tahu itu berapa Pak. Di atas 100 juta ya? 100 ekor. Berarti kalau sudah kesini. Itu yang type 5, belum yang champion. Champion itu bisa sampai 50.000. Bisa sampai 500 juta dong ya, Pak. 1 ekor. Mahal banget ya. Dolar Australia. Iya. Australia. Pak Wan gini, menariknya kan tadi saya bilang jenengan. Iya. JB Farm ini teman-teman juga masih mencari jati diri Pak. Oh iya. Ini namanya pemula Pak ya. Iya sama, saya juga. Alhamdulillah kita mencoba melayani teman-teman yang butuh dorper. Alhamdulillah kami ada Pak pejantan di, tapi nggak tahu mungkin type C di tempat kami mungkin. Type C kan terus ada juga Batur, Merino, ada Suffolk juga. Intinya teman-teman mau yang mana, ini saya layani kayak gitu. Nah sebentar masih komat. Ini seru teman-teman, seru banget ya. Bentar, tunggu bentar aja. Nah gini Pak Wan, menariknya kayaknya kalau saya realistis nih ya, Pak, ngomongkan pemula kayaknya belum sampai lah ngomongin type 4, type 5. Belum punya dorper sudah alhamdulillah. Saya menarik ketika dengan tadi kasih saya pemahaman tentang type 1, 2 sampai 5 itu. Terus pertanyaan saya adalah yang berkembang di Indonesia ini kan yang dijual buntingan loh Pak. Nah, apakah type-typean ini akan mempengaruhi di jualan buntingan Pak? Pasti. Kalau dia biasanya secara teori ya, teori kalau emaknya bagus, bapaknya bagus, potensi anaknya melahirkan anaknya bagus lebih besar dibandingkan yang
maknya biasa aja, bapaknya biasa aja, anaknya bagus, itu karena rezeki. Karena ada lompatan genetik. Kayak panjenengan ya. Tinggi 164. 164. Ya, putranya mungkin ada yang 170 misalnya. Mungkin karena kakeknya atau mbah-mbahnya dulu ada yang petinggi. Yes. Gitu. Iya. Ya, itu rezeki, mata rezeki. Itu sih. Artinya ada kemungkinan di pasar itu harusnya harga buntingan juga based on type berapa sih berjalan, Pak? Gitu nggak? Seharusnya demikian. Sudah ada yang praktek, Pak? Seharusnya demikian. Saya belum sih. Belum. Masih asal bunting. Iya. Karena saya juga pelaku. Yang penting bunting ya ini. Nggak apa-apa. Itu kan step by step ya. Karena kalau di peternak kita kan masih mementingkan populasi. Yang penting akeh dulu. Nah, tapi sebenarnya di balik itu selain populasi juga harus memikir kualitas. Harusnya. Ya, jadi kadang-kadang orang mengambil titik tengahnya. Jadi dia untuk mendapatkan kualitas yang bagus yang siap kawin kan tentu harga tinggi. Iya benar. Jadi dia mencari yang kualitas bagus tapi masih muda sehingga harganya masih low, masih bisa di ini, yang lepas HP, yang ini. Tapi udah ngomong kualitas gitu. Daripada mending dia menunggu beberapa saat untuk bisa mendapatkan kualitas bagus daripada dia memaksakan saat ini beli sekarang, tapi kan jadi mubazir investasinya. Iya. Gitu. Itu untuk mensiasati sisi modalnya. Iya, Pak. Ini menarik sih, Pak. Saya banyak tanya apa nggak apa-apa ya. Ini saya ingatkan edukasi lah buat teman-teman yang pengen cari dokter gitu, Pak. Ya. Mungkin pertanyaan saya gini, Pak Wawan. Sudah ada belum teman-teman panjenengan yang praktek jual buntingan tapi berdasarkan grade type itu, Pak? Belum ada. Mungkin pertanyaan kembali lagi. Type ini di Indonesia mulai tahun kapan, Pak? Kalau di Indo ya dari sekarang ini. Ini berdulai. Iya, dari sekarang ini ya. Karena informasi ya sebelum-sebelumnya kan Dorper ini masih baru, Mas. Di Indo kan masih baru. Jadi orang dulu masih awam. Dorper yang penting black hat, yang penting dia ini, yang begitu aja. Jadi orang belum tahu bahwa ternyata Dorper itu ada kualitas yang harus dikejar. Karena orang pelihara Dorper itu kan ekspektasinya kan untuk mendapatkan turunan yang bagus, anakan yang bagus, mendapatkan produk yang berkualitas, ya kan. Nah, padahal tidak semua Dorper begitu. Jadi harus memilih nih, kita harus memilah yang mana nih ya Dorper yang akan bisa menurunkan anaknya yang bagus. Nah sekarang itu kita pakai genomik, jadi pakai DNA. Terus DNA, Pak? Iya, pada sama kita kerjasama sama satu lembaga. Jadi kita DNA marking, jadi di marker mana yang bisa menentukan bagus, mana yang enggak. Belum tentu yang dia secara fenotipnya, secara ciri fisiknya dia itu bagus, anaknya akan bagus, belum tentu. Kadang-kadang ada yang kayak di sini, contohnya di sini. Saya punya type 3, tapi anaknya bisa type 4. Iya. Dia type 3, tapi anaknya type 4. Iya. Nah, itu karena dia memang punya DNA yang bagus. Demikian. Gitu. Bapak ketika nanti tes DNA, apakah akan memunculkan sertifikat baru? Sertifikat gimana nih? Gini, kan Dorper udah banyak, Pak ya? Iya. Sudah ternyata ada berapa ribu di Indonesia, saya nggak paham. Puluhan ribu. Puluhan ribu ya. Nah, itu kan sudah tersebar, Pak. Dan katanya kan sudah ada sertifikatnya beberapa yang resmi-resmi itu, Pak. Yang dari Australia. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau dia di tes DNA muncul satu data ini bisa menghasilkan anak yang bagus, nanti apakah ada data baru? Ada database saja. Database aja. Masuk ke database-nya kan masing-masing ini kan ada RFID-nya. Di RFID-nya itu dia punya database. Jadi per ekor ini dia punya database, Mas. Jadi dia maknya siapa, bapaknya siapa, dia lahir kapan, lahir di mana, bobotnya berapa, dia pernah disuntik apa, dia pernah. Jadi ada medical record-nya. Bobot dia berapa sekarang, itu ada database-nya. Nah, sampel DNA tadi bagian dari database tersebut.
Yang ini dia lebih menurunkan ke postur, yang ini lebih menurunkan ke kepala, yang ini lebih menurunkan kayak gitu. Itu bisa keren sekali, menurut saya Pak Nggih. Pak Jenengan kan di sini atas nama Dorper Indonesia. Untuk ngomongkan edukasi tab ini, tab itu, tab itu, terus DNA. Itu benar bergerak sendiri atau ada perkumpulannya Pak? Ada IATSA namanya. Apa itu IATSA? IATSA itu Indonesia Australia Dorpership Association. Jadi itu asosiasi peternak dorper full blood Indonesia yang bekerja sama dengan Australia. Oh, terkoneksi gitu dong berarti? Iya, iya. Jadi IATSA ini ada kerjasama dengan DSSA, DSSA dan A2 itu asosiasi dorper terbesar di Australia. Itu sudah ada networking sama IATSA. Nah itu yang join database. Join database. Ya. Iya, iya. Berarti semua orang yang punya dorper pasti gabung di IATSA juga? Belum tentu. Oh, belum tentu. Jadi kalau dia, ya itu harus apply dia ya, harus mengajukan ya, harus mengajukan untuk jadi member IATSA. Jadi IATSA apa aja Pak kira-kira? IATSA itu menjaga pedigree. Dia lebih menjaga kualitas dorper full blood yang ada di Indonesia, yang lahir di Indonesia. Yang tadi bilang yang nggak semua bagus itu. Iya, karena tempat nih di Indo kan sudah mulai ini ada F2, ada F3, ada beberapa. Pokoknya dia black hat, dia di branding full blood. Pokoknya dia ini itu sudah ada beberapa orang nakal ya. Ya kasihan lah peternak kita. Nah di IATSA itu ada salah satu persyaratannya adalah ada sampel DNA. Sampel DNA. Iya, ya kerjasama kita sama satu lembaga di Jakarta itu. Harus ada seluruh member IATSA punya sampel DNA-nya. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, jadi ya IATSA melakukan itu. Sudah lama IATSA ini, Pak? IATSA ini belum lama, Mas. Berapa? Belum sampai setahun. Belum tahu berapa member sekarang, Pak? Sekarang masih aneh, ada community-nya. Itu ada beberapa member party. Jadi IATSA ini member nggak banyak. Nggak banyak. Tapi selected. Berarti IATSA ini bisa penjaga nasab dorper gitu, Pak ya? Ya. Selected. Jadi IATSA ini betul-betul ketat. Jadi dan IATSA ini bisa, kalau asosiasi yang lain mungkin ini ya, kalau IATSA itu bisa mencat anggota. Itu? Iya. Oh, serem Pak? Iya. Kenapa dipecat? Ya kalau dia nakal. Nakalnya gimana? Belum tahu nggak? Ya misalnya dia ambil dorper selundupan nih. Dorper Spanyol. Dia member IATSA. Jadi di mix sama dia, dicampur di farm dia. Begitu ketahuan, pecat. Dia harus keluar dari IATSA. Berarti ya ini salah satu visi juga menjaga dorper-dorper yang di pemerintah ya? Enggak pemerintah sih. Apa? Ya dorper yang kita bawa dari Australia ini agar betul-betul terjaga bahwa kemurniannya. Jangan sampai kecampuran tinggi. Kasihan peternak, Mas. Iya. Jadi yang cross ya, yang cross dorper, entah itu F berapa, di branding full blood. Kan kasihan. Iya benar. Saya pernah kok, Pak. Ya Allah. Banyak. Saya kan beli tuh, Pak. Saya beli dorper. Ini namanya pemula, Pak. Saya beli dorper itu akadnya 70 kilo. Oh ya. Ya kan saya nggak tahu kapsi itu, Pak. Karakteran apa? Android itu. Ternyata setelah datang 56 kilo, Pak. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Intinya ternyata nggak sesuai dengan timbangannya. Tapi sudah clear ya, sudah saya selesaikan dengan pihak penjualnya itu. Tapi yang saya bingung, Pak, kok bisa dorper full blood, walaupun dia lahir Indonesia, Pak ya, saya nggak bisa sebut dari mana lahirannya. Iya. Tapi cuma 56 kilo, Pak. Usia berapa, Mas? 2 tahun. Kok bisa, Pak ya? Iya, itu umur 4 bulan, Mas. Ayo, Pak. Itu apakah karena nggak bisa jaga kualitas, Pak? Enggak lah. Dan IATSA apakah? Allah alam, karena nggak tahu barangnya gitu. Artinya gini mungkin pertanyaan saya. Apakah mungkin nanti itu IATSA akan bisa mengeluarkan sertifikat lagi, Pak? Iya, jadi dorper full blood yang lahir di Indo itu sertifikat by IATSA. Ya, tentu setelah melalui banyak proses ya. Tapi kalau dia nggak gabung IATSA nggak bisa. Nggak bisa. Gitu, Pak. Dan untuk gabung IATSA seleksinya ketat. Iya. Lu tahu nggak, Pak, gambaran? Karena begini teman-teman, ini bagi saya ya, kembali lagi perspektif saya orang awam, Pak, Pak Awan. Lalu beli dorper aja salah beli kok kayak gitu kan. Berarti kalau kacamata saya melihatnya, Pak,
nanti itu akan muncul suatu standar baru di Indonesia tentang dorper yang diatasnamakan dari IATSA ini. Bukan. Gitu. Atau gimana? Ya, kita cuma meneruskan standar yang berlaku di dunia. Di dunia? Iya. Oh. Itu aja. Jadi kita tidak membuat standar baru. Karena itu sudah ada standar di dunia, iya, dan tinggal mengaplikasikan di Indonesia ini. Berjalan sekarang ini, yang selama ini ya, dari 19.0 sekian itu ya begitu. Cuman ketika di Indo, karena ini belum masuk barang baru, jangan sampai ketidaktahuan peternak itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang apapun itulah ya. Ya. Menarik sekali Pak ya. Iya. Tapi ini belum banyak orang tahu IATSA atau sudah banyak yang tahu. Banyak. Saya belum tahu nggak Pak di sini Pak tentang syarat jadi orang IATSA gitu. Karena mungkin teman-teman ini kan ada ini. Itu bisa daftar di websitenya online. Apa nih websitenya? www iatsa.co.id kalau salah. IATSA. Iya. Nanti baru cari ya. Ada di sini. Terus saya enggak di sini, taruh di sini. Oke deh, sementara dulu Pak Akwan ya. Indo AU Dorper. Indo AU Dorper. .id. Terus apakah ada ini apa namanya CP-nya gitu, Pak? Ya, jadi dia apply, dia ngisi form. Setelah itu nanti nunggu respon, nanti harus ngisi form verifikasi, nanti diverifikasi oleh tim IATSA. Oke. Ke farmnya, diverifikasi. Kalau dia masuk di dalam standar manajemen standarnya IATSA, ya dia bisa keterima jadi anggota. Tapi kalau dia tidak bisa memenuhi standar IATSA, ya nggak bisa. Walaupun populasinya banyak. Oh gitu? Iya. Tapi ada batas minimal populasi nggak Pak? Ada. Berapa? Ada minimal 10. 10? Cowok-cowok atau cowok toh? Harus jantan betina. Oh, harus jantan betina. Iya sih, goalnya nyetak full band dulu ya. Bisa belum bisa Pak, saya punya cowok aja. Oke, mungkin di part pertama itu dulu Pak Akwan ya. Siap, Mas. Terima kasih banyak teman-teman, ini menarik sekali ya, soal dorper ini keren banget ya. Intinya JB Farm tidak terkotakkan, mau membahas apapun bebas, karena tujuan kami adalah konten kreator peternak pemula. Thank you, assalamualaikum. Salam.